Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Arjuna, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 8 Satap Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pertanyaan pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi ialah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Nah, selanjutnya, maksudnya apa ya? Nah, maksudnya setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, begitu pula dengan minat, gaya belajar, dan kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlakukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Kemudian, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Nah, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Nah, yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian minat belajar murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, kesiapan belajar murid ini atau readiness mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Itu. Nah, kemudian minat murid, minat setiap anak ini pasti berbeda-beda. Nah, minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, profil belajar murid ini bisa kita lihat dari yang pertama adalah lingkungan, kemudian budaya, kecerdasan majemuk, dan gaya belajarnya. Nah, selanjutnya, kebutuhan belajar murid ini dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Nah, yang pertama, bisa dengan mengamati perilaku murid-murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awalnya, kemudian mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya, kemudian bisa dengan membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan terakhir adalah menggunakan berbagai penilaian formatif atau diagnostik. Nah, strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, nah ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdiferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, yang pertama, diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Nah, kemudian yang kedua yaitu diferensiasi konten. Ini mengidentifikasi konten. Ini bisa dilakukan dengan membedakan perorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah diferensiasi proses. Nah, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus kita jalani oleh murid. Nah, diferensiasi produk ialah bukti yang telah menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, kemudian, apakah keterkaitan antara modul pelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Nah, yang pertama adalah
keterkaitan antar modul 1.1 dan modul 2.1 ialah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya, yaitu keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 ialah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, harus reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dari peran guru penggerak. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Nah, yang terakhir ialah keterkaitan antar modul 1.4 dan modul 2.1, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.